Pria tua itu memandangi tubuhnya di depan cermin. Orang normal menjalani hidup dari muda ke tua. Namun dia dilahirkan secara terbalik. Saat lahir, bayinya terlihat begitu tua. Ibunya meninggal saat melahirkannya. Ayahnya terkejut melihat kondisi bayi yang baru saja dilahirkan. Dia berniat membuangnya ke sungai. Tidak tahu harus membuang bayinya kemana. Akhirnya meninggalkan bayinya di depan panti jompo. Dia memberikan sedikit uang kepada bayinya. Perawat dari panti jompo menemukan anak itu. Tapi dia terkejut. Penampilan bayi itu terlihat sangat tua. Semua orang nampak tidak percaya. Bagaimana bisa seperti itu? Dokter memeriksa keadaan bayi tersebut. Kata dokter, bayi itu menderita penyakit yang langka. Seluruh tulangnya juga mengalami keanehan. Kulitnya pun sangat keriput, menyebabkan tangan dan kakinya menjadi kaku. Ini membuat dokter juga merasa bingung. Bayi baru lahir namun penyakitnya seperti orang tua. Dokter belum pernah menangani kasus seperti ini. Perawat nampak kasihan. Dia berpikir bahwa itu hadiah dari Tuhan. Memberikan nama kepada bayi tersebut, Jack. Dia mencoba untuk merawat Jack yang malang. Orang-orang di panti jompo ingin melihatnya. Perawat menunjukkan wajah dari Jack. Dia nampak seumuran dengan wanita tua itu. Dan seiring berjalannya waktu, Jack mulai beranjak dewasa, menghabiskan masa kecilnya di panti jompo. Perawat selalu merawat Jack dengan tulus. Dia selalu memandikannya. Tapi Jack yang berusia 5 tahun, wajahnya nampak seperti kakek berusia 17 tahun. Namun, kelakuannya benar-benar layaknya seperti anak kecil. Jack suka memainkan kursi roda, menaikinya dan melihat keluar. Dia ingin sekali mempunyai teman. Hampir saja Jack mendorong kursi roda itu menuruni tangga. Tapi, perawat dengan sigap selalu mencegahnya. Meskipun dia terlihat seperti orang aneh di mata mereka, namun, di mata perawat itu, Jack seorang anak yang terjebak di dalam tubuh orang tua. Setiap malam hari, perawat selalu menemani, menjaga Jack tidur di sampingnya. Layaknya seorang ibu, dia suka menceritakan dongeng. Seperti ibu pada umumnya, Jack tidak seperti anak lainnya. Dia berbeda. Sebagian besar pengetahuan dipelajari dari perawatnya. Mendengarkan cerita-cerita dari orang yang jauh lebih tua. Ketika Jack berusia 7 tahun, perawat membawanya ke gereja terdekat. Perawat itu mempunyai 2 keinginan. Keinginan pertama, dia ingin hamil. Pendeta membantunya untuk berdoa supaya dia diberikan keturunan. Lalu, pendeta meletakkan tangan kanannya di perut perawat itu. Semoga Tuhan memberikan berkat kepada perawat itu. Tolong biarkan dia memiliki anak. Orang-orang mulai ikut berdoa. Semua orang juga mendoakan perawat itu. Selanjutnya keinginan perawat itu yang kedua, ingin agar Jack tumbuh layaknya anak normal. Pendeta kembali berdoa untuk Jack. Di dalam nama Tuhan, berdirilah. Semua orang di tempat kejadian bersorak padanya. Tapi keajaiban benar-benar terjadi. Jack meluruskan kakinya yang kaku, mencoba sekuat tenaga untuk berdiri. Kemudian ia benar-benar bisa berdiri. Semua orang nampak bersorak gembira. Jack mengambil langkah pertama dalam hidupnya. Meskipun dia jatuh ke tanah lagi, dia tidak menyerah. Jack kembali berusaha untuk berdiri lagi. Semua orang berpikir bahwa ini hadiah dari Tuhan. Kekuatan doa memang luar biasa. Jack mulai berjalan. Semua orang nampak begitu senang dan bertepuk tangan, bersyukur kepada Tuhan. Anjay, kok Mimin jadi ikutan sedih. Saat yang sama ada seseorang berulang tahun. Perawat akan menyiapkan kue besar untuk merayakannya. Semua orang nampak bahagia. Namun tidak semua yang terjadi itu membahagiakan. Ada kematian yang sering terjadi di sana. Pemakaman bukanlah pemandangan asing. Pada dasarnya, semua orang akan kembali padanya. Jack berpikir ini adalah tempat terbaik di dunia. Karena orang-orang yang datang tidak memiliki banyak permasalahan yang rumit. Hanya peduli tentang cuaca dan suhu air setiap mandi. Dan juga melihat matahari terbenam. Kehidupan setiap orang begitu sederhana. Hingga suatu hari, ada seorang pria mendatangi Jack. Dia bernama Odi. Dia orang yang suka menjelajah. Odi orang yang baik dan suka mengobrol hal lucu. Semua orang sangat suka mengobrol dengannya. Jack bukanlah orang tua seperti yang lainnya. Odi menganggap Jack seperti seorang anak kecil. Dia bisa memahami Jack. Lalu Odi mengajak Jack pergi. Diam-diam Odi membawa Jack keluar dari panti jompo. Ini adalah kali pertama Jack meninggalkan panti jompo. Dia pergi menggunakan bis kota. Odi menceritakan kisah hidupnya. Mereka mengobrol, sesekali bercanda. Mereka berdua sungguh akur.
sahabat yang sudah kenal lama. Walaupun itu tampak aneh karena penampilannya. Beberapa anak kecil mendatangi mereka dengan aneh. Namun mereka berdua tetap cuek dan saling tertawa, membuat Jack merasa senang karena mempunyai teman. Akhirnya mereka tiba di suatu tempat, duduk berdua dan melanjutkan obrolannya. Odie banyak menceritakan tentang apa yang Jack tidak ketahui. Jack merasa menemukan orang yang paling mengenalnya. Lalu Odie bertemu dengan seorang wanita yang menjemputnya. Mereka pun berkencan. Jack tampak bingung. Akhirnya Odie pergi, meninggalkan Jack sendirian di pinggir jalan. Jack akhirnya bergegas kembali ke panti jompo. Sayangnya dia ketinggalan bis. Jack pulang sendirian, jalan kaki hingga malam. Ketika Jack tiba di panti jompo, perawat terlihat sangat marah. Dia khawatir dengan Jack. Jack tidak berani melawan dan hanya berdiam saja. Beberapa hari kemudian, ada sebuah pesta meriah di panti jompo. Saat makan, perawat mengumumkan pengumuman kepada semua orang. Kabar baik yang menggembirakan. Doanya dikabulkan Tuhan. Akhirnya sekarang dia berhasil mengandung seorang bayi. Semua orang yang hadir berbahagia untuknya. Namun Jack tidak terlihat begitu senang. Takut dia tidak dicintai lagi oleh perawat itu. Dia cemburu. Perawat nampak memperhatikan Jack. Jack tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Esoknya ada seorang gadis kecil yang datang ke panti jompo untuk menjenguk neneknya. Dia melihat Jack. Jack juga memperhatikan gadis itu. Gadis itu bernama Desi. Lalu mereka masuk ke dalam, nyantap makanan bersama. Desi terlihat mengobrol bersama Jack. Pada malam harinya, nenek Desi membacakan dongeng untuknya. Jack juga ikut mendengarkan. Dia duduk di samping Desi dan neneknya, ikut mendengarkan dongeng yang diceritakan nenek Desi. Memasuki tengah malam, mereka berdua diam-diam bersembunyi di bawah meja, berbagi rahasia kecil satu sama lain. Mengatakan yang sebenarnya kepada Desi. Namun Desi sudah curiga. Dia merasa Jack bukanlah orang tua. Jack tidak mirip seperti neneknya. Dan Jack pun mengiyakan. Desi semakin curiga dengan jawaban Jack. Kini dia semakin penasaran dengan sosok pria tua bertubuh mungil di hadapannya. Desi mengulurkan tangan kecilnya dan meletakkannya di wajah Jack. Namun tiba-tiba nenek Desi datang. Ia berteriak ke cucunya untuk segera tidur dan memperingatkan untuk tidak bermain dengan Jack. Jack adalah pria tua yang cabul. Kalimat itu sangat menyakitkan didengar oleh anak berusia 12 tahun. Dia benar-benar masih polos. Satu-satunya yang bisa mengerti saat ini adalah perawatnya. Perawat selalu memberikan ketenangan. Walau memiliki wajah seperti orang tua, tapi Jack tetaplah anak-anak. Orang lain tidak akan mengerti keadaan Jack. Jack memahami, tapi Jack tidak bisa melupakan Desi. Beberapa bulan kemudian, perawat melahirkan seorang anak perempuan. Hal ini membuat Jack sedih. Dia takut cinta perawat terbagi dua. Yang membuatnya jauh lebih sedih adalah temannya, Odie, datang untuk menyampaikan sesuatu. Odie ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Jack. Odie ingin kembali berpetualang jauh, dan dia berjanji akan mengirimkan surat untuk Jack. Jack melihat ke arah jendela. Dia melihat temannya berjalan pergi meninggalkannya. Ini pertama kali dia merasakan bagaimana ditinggal oleh seorang teman. Tetapi Jack tetap harus melanjutkan hidup. Tetapi tiba-tiba perubahan besar telah terjadi pada tubuhnya. Pertumbuhan otot dan rambut yang cepat. Dan itu membuat Jack merasa tubuhnya semakin lama semakin kuat. Dia memandangi tubuhnya di cermin dengan bangga. Pada hari itu, Jack datang ke dermaga untuk melihat laut. Kebetulan bertemu dengan seorang pria yang sedang mencari orang. Pria itu mencari orang untuk direkrut. Namun tidak ada satupun yang mau. Orang-orang nampak cuek. Tapi Jack bangkit dengan gagah berani. Dia ingin ikut pria itu untuk melaut. Dia ingin melihat dunia. Dia mendapatkan pekerjaan pertamanya dalam hidupnya. Jack menyukai berlayar di atas kapal. Dia melakukan hampir semua tugas di kapal. Jack boleh nampak seperti orang normal pada umumnya. Dia bekerja sangat keras. Dan kapten kapal suka kepada Jack, menjadikan Jack sebagai teman dekatnya. Tapi yang paling membuat sang kapten penasaran adalah laki-laki di depannya seperti orang tua. Tapi mengapa semangatnya terlihat begitu muda? Kapten bertanya kepada Jack, kapan terakhir kali berkencan dengan wanita? Jack pun menjawab, dia tidak pernah berkencan. Kapten tidak percaya dengan jawaban dari Jack. Dia membawa Jack ke bar pada malam harinya. Dia mengatakan kepada Jack, cita-citanya sejak kecil adalah menjadi seniman. Sayangnya dari usia 7 tahun, dia diminta ayahnya untuk membantunya melaut. Namun, sang kapten percaya bahwa selama ada mimpi,
dan mau berjuang, pasti mimpi itu bisa terwujud. Kapten memberikan banyak nasihat kepada Jack dengan penuh semangat karena dia sedang mabuk. Untuk pertama kalinya pada malam itu, Jack berkencan dengan wanita. Namun Jack menyadari semua kesenangan tidak gratis. Hanya untuk tidur bersama wanita harus membayar dengan uang. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ia bertemu dengan seorang laki-laki aneh. Keduanya tidak saling kenal. Tak hanya itu, pria tersebut menawarkan Jack untuk naik ke dalam mobilnya. Pria itu hanya butuh teman untuk mengobrol. Lalu dia mengajak Jack untuk pergi minum. Ini pertama kalinya Jack mabuk, sebuah kondisi yang membuat Jack bingung. Pria itu bernama Barton. Dia merupakan seorang bos di perusahaan besar. Tapi, sepertinya pria itu tahu banyak tentang latar belakang kehidupan Jack. Dia juga berbicara banyak tentang istrinya. Istrinya sudah meninggal. Jack merasakan hal aneh, seperti merasa dekat dengan pria itu. Tapi yang tidak diketahui sebenarnya oleh Jack, pria di depannya adalah ayahnya yang menelantarkan Jack. Malam ini membuat Jack terlihat sangat mabuk. Lalu Jack diantar Barton kembali ke panti jompo. Dia berterima kasih kepada Jack karena telah menemaninya. Dia bertanya kepada Jack apakah mereka bisa bertemu lagi. Jack menjawab dengan sedikit mabuk, "Kita pasti akan bertemu lagi." Saat Jack mulai tumbuh dewasa, dia terlihat menjadi lebih muda. Daisy menemuinya. Setiap akhir pekan Daisy selalu datang untuk menjenguk neneknya. Namun pada malam harinya, Jack mengajak Daisy pergi secara diam-diam. Mengajaknya untuk ke kapal. Ini pertama kali Daisy melihat kapal laut. Daisy pun terlihat sangat senang. Daisy ingin tinggal di kapal. Bepergian jauh menggunakan kapal itu. Tahun demi tahun berlalu. Rambut Jack tumbuh semakin banyak dan lebat. Nenek yang sering memotong rambutnya juga merasa bahagia melihat Jack. Jack memberitahu nenek itu, bagaimana jika Jack bertumbuh menjadi semakin muda? Nenek menjawab, dia tidak terlalu memikirkan apa yang dibicarakan. Dia hanya berpesan untuk mencintai orang sebelum semua terlambat. Kita tidak tahu umur kita. Suatu saat, kita bisa saja meninggal dan meninggalkan orang yang dicintai. Jack merenung, mendengar semua nasihat yang diberikan. Hal itu membuat Jack memikirkan kehidupannya, membayangkan semua kebahagiaan dan kepedihannya. Hingga suatu hari, nenek itu meninggal. Ini pertama kalinya dia merasakan rasa sakit ditinggalkan karena kematian. Ketika Jack berusia 18 tahun, dia mulai mengemasi barang-barangnya, pergi untuk melihat dunia luar. Kemudian Jack berpamitan kepada teman-temannya di panti jompo. Dia berjanji akan mengunjungi mereka suatu saat nanti. Semoga masih bisa. Daisy berlari untuk menemui Jack. Jack berjanji akan selalu mengirimkan surat kepadanya dimanapun dia berada. Dia tidak akan lupa mengirim surat kepada Daisy. Ini adalah sebuah janji. Jack harus menepatinya. Tidak peduli dimanapun Jack berada, dia tidak pernah lupa untuk selalu menulis surat, mengirimkan kepada gadis yang dia cinta, Daisy.